Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerdug.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB sepakat honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2024 diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini ketentuan terbarunya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Rini Widiantini selaku Menpan RB telah sepakat bahwa tenaga honorer yang tidak lulus dalam seleksi P3K 2024 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Menpan RB Rini Widiantini sepakat bahwa ketentuan kelulusan honorer dalam seleksi P3K 2024 ini berdasarkan peringkat terbaik. Setelah tahun-tahun sebelumnya, Kemenpan RB membuat aturan bahwa kelulusan P3K 2024 didasarkan kepada nilai ambang batas atau passing grade. Namun demikian, banyaknya tenaga honorer yang perlu diselesaikan statusnya tahun 2024 menjadi ASN memiliki jumlah mencapai jutaan. Tentu ketentuan kelulusan honorer dalam P3K 2024 ini tidak bisa lagi menggunakan sistem passing grade. Maka dari itu, pemerintah melalui Menpan RB telah sepakat bahwa kelulusan honorer dalam P3K 2024 melalui peringkat terbaik. Hanya honorer yang memiliki peringkat terbaik dalam pelaksanakan seleksi kompetensi bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Lantas, bagaimana nasib tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi P3K 2024? Apakah akan ada pemecatan di tahun 2025? Untuk menghindarkan hal tersebut, maka Menpan RB telah sepakat bahwa honorer yang dinyatakan gagal dalam seleksi P3K 2024 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ini adalah pegawai pemerintah yang memiliki status sebagai ASN atau aparatur sipil negara dan mendapatkan NIP. Perbedaannya terletak dengan jam kerja karena P3K paruh waktu hanya memiliki jam kerja selama 4 jam sehari dan gaji yang didapatkan juga disesuaikan dengan APBD dan kebutuhan pemerintah di instansi masing-masing. Adanya perbedaan jam kerja tersebut membuat P3K paruh waktu bekerja sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintahan saja. Lewat cara tersebut,
P3K paruh waktu bisa mengembangkan keterampilan yang lain di luar jam kerja dan bisa menambah penghasilan lewat keterampilan tersebut. Jadi, bagi tenaga honorer yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian seleksi P3K 2024 namun tidak mendapatkan peringkat terbaik, maka akan diupayakan menjadi P3K paruh waktu. Maka dari itu, tenaga honorer yang mengikuti seleksi bisa mempersiapkan diri dengan baik agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Meskipun ada P3K paruh waktu, namun tidak membebani APBD di masing-masing daerahnya. Yang perlu diketahui bahwa untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan berkecil hati, karena pada saatnya nanti ketika keuangan daerah tempat tenaga honorer tersebut bekerja telah mampu dalam hal keuangan menggaji para tenaga honorer yang menjadi P3K penuh waktu, maka secara otomatis P3K paruh waktu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu tanpa harus melalui tes lagi. Dan juga untuk mekanisme P3K paruh waktu dan mekanisme penggajian P3K paruh waktu sampai saat ini belum ada kejelasannya. Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu mengenai Menpan RB telah sepakat bahwa honorer yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi dalam seleksi P3K 2024 diangkat menjadi P3K paruh waktu lewat ketentuan terbaru tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.